Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 2 ya. Bab 2 adalah tentang soal perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Oke, sekarang di sini iptek itu apa aja sih? Iptek, ingat ya, kepanjangan iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa dilihat dari pertanian, lalu ada transportasi, lalu ada informasi dan komunikasi, persenjataan dan juga antariksa. Nah, untuk informasi dan komunikasi ini yang paling akrab ya sama kalian, pasti kalian sudah pakai namanya internet, iyalah pasti. Lalu ada televisi, siapa yang nggak nonton TV sekarang? Mungkin sekarang nontonnya bukan di televisi lagi ya, tapi di YouTube. Lalu ada radio, masih dengerin radio nggak kalian? Karena radio, tapi masih sih ya. Lalu ada telegraf tuh apa namanya? Ini mungkin udah nggak terlalu banyak lagi yang pakai ya. Tapi telegraf itu dulu masih digunakan buat ngirim pesan ya. Lalu ada satelit ini yang biasa digunakan buat menyampaikan transmisi transmisi data. Lalu ada telepon. Nah, ini pasti semua sudah akrab sama kalian ya, karena untuk anak zaman sekarang siapa sih yang nggak pakai yang tidak memanfaatkan kemajuan informasi dan komunikasi kayak gini. Oke, selanjutnya kita ke transportasi air. Ini yang paling akrab sih sama orang Indonesia, karena bangsa Indonesia disebut bangsa maritim ya. Kita udah mengenal transportasi, bahkan salah satu suku di Indonesia terkenal sebagai suku pelaut yang paling bagus sedunia, yaitu suku Bajo. Dimulai dari transportasi paling sederhana, dari rakit sampai perahu, bahkan sampai bisa kita bangsa-bangsa ini bisa bikin yang namanya kapal selam, yaitu transportasi air. Transportasi apa yang pernah kalian naikin di sini? Pasti air paling sederhana ya, karena ini cuma pakai perahu aja udah bisa disebut transportasi air. Transportasi darat, nah ini yang paling banyak kemajuannya ya, dimulai dari ya kita bilang kendaraan roda 3, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 maksud ibu. Nah, ini bisa kemajuan transportasi darat. Ada mulai dari yang ada sepeda, ada motor, lalu ada sepeda motor, lalu ada mobil dan lain sebagainya. Transportasi daratnya sih yang paling cepat perkembangannya. Lalu selanjutnya transportasi udara. Ini yang harus kalian ingat dari transportasi udara adalah penemu pesawat ya. Bukan penemu pesawat, maksudnya yang melakukan eksperimen pertama tentang pesawat atau benda terbang itu adalah dua bersaudara yang bernama Orville dan Wilbur Wright. Ini sering sekali keluar ya. Dua bersaudara ini harus kalian ingat sebagai orang yang melakukan eksperimen untuk mengembangkan mesin pesawat terbang. Dan dalam transportasi udara ini kita harus berbangga ya, karena dari Indonesia ada satu putra bangsa kita yang sangat terkenal, yaitu Bapak B.J. Habibie, di mana dia menemukan teori crack. Teori crack itu adalah teori supaya pesawatnya terbangnya lebih mudah, dan itu digunakan hampir oleh seluruh perusahaan pesawat. Jadi Bapak Habibie ini akhirnya mendapatkan royalti dari setiap pesawat yang dibuat di seluruh dunia. Karena apa? Karena pasti setiap pesawat itu pakai teori crack yang dibuat oleh Bapak Habibie. Oke. Selanjutnya dalam bidang pertanian ini pun akhirnya semakin lama harus yang namanya maju ya teknologinya. Karena apa? Karena kalau kita masih pakai teknologi zaman dulu yang nanam benih lalu dipanen satu-satu, itu kan akan lama, sedangkan kebutuhan manusia akan pangan itu makin lama makin tinggi. Jadi nggak bisa yang namanya kita pakai standar lama untuk melakukan proses pertanian. Makanya perkembangan di dunia pertanian pun juga muncul. Misalnya kalau dulu kita pakai sapi buat ngebajak sawah, akhirnya sekarang kita pakai traktor. Sekarang nggak pakai traktor, pakai mesin aja, dari jarak jauh udah kebajak itu sawahnya ya. Dan selanjutnya muncul yang namanya bibit unggul. Jadi walaupun kita nanam padinya sedikit, kalau pakai bibit unggul akan lebih enak rasa berasnya. Jadi maksudnya di sini bukan cuma teknologi kasar doang, maksudnya teknologi alat-alat kasar, tapi juga teknologi di sini ditemukan, pengetahuan di sini ditemukan, kayak misalnya gimana sih cara nanam bibit unggul. Makanya sekarang banyak sekali kan kita lihat tanaman-tanaman yang di luar perkiraan, kayak misalnya pepaya yang besar sekali, atau tomat yang ternyata nggak selamanya besar-besar, bisa juga tomat kecil. Jadi semakin banyak jenis-jenis atau varietas tumbuhan yang semakin beragam. Selanjutnya persenjataan. Nah, ini persenjataan sih yang paling gimana ya, bisa dibilang
punya dampak positif, tapi lebih banyak kepada negatifnya menurut ibu. Karena apa ya? Karena senjata tuh akhirnya bikin manusia jadi kayak sekarang banyak perang. Tapi nggak apa-apa lah, kita bahas aja. Yang pertama ada drone militer. Drone militer, kalian tahu drone kan? Drone kan diterbangkan gitu kan. Nah, jadi drone militer itu kayak pesawat tanpa awak. Jadi pesawat tapi nggak ada orangnya, tapi dia bisa menembakkan sasarannya. Ya, siapa yang nembakin sasarannya? Ya yang pengendali drone tersebut. Kalian tahu kan cara kerja drone. Nah, makanya disebut sebagai drone militer. Lalu selanjutnya ada rudal. Nah, rudal ini kalian tahu rudal kan? Jadi rudal tuh kayak senjata yang ditembakin langsung dari suatu daerah ke daerah lain dalam jarak jauh. Lalu selanjutnya bom atom. Nah, ini bom atom yang paling terkenal karena pernah 2 kota pernah hancur lebur, bahkan radiasinya masih bisa sampai sekarang. Bahkan bom atom yang ada di Chernobyl, yang ada di Eropa, itu tuh benar-benar sampai sekarang kotanya menjadi kota mati karena nggak boleh ada orang yang tinggal di sana, karena kalau tinggal di sana itu nanti kena radiasi, bahkan radiasinya sampai sekarang. Kalau sudah kena radiasi itu nanti salah satu organ tubuhnya bisa mati sedikit demi sedikit. Jadi bom atom itu, bom atom menemukan Albert Einstein ya, salah satu penemu yang paling terkenal di dunia. Oke, selanjutnya ada pesawat siluman. Pesawat siluman ini adalah pesawat yang dilengkapi anti radar dan juga anti sensor. Jadi dia bisa terbang di suatu ketinggian tertentu tanpa bisa dilacak oleh musuh. Jadi makanya disebut sebagai pesawat siluman. Lalu selanjutnya ada Mars. Mars ini bisa dibilang robot ya. Robot yang punya senapan mesin dan juga pengeras suara sama laser serta peluncur granat. Jadi di sini yang perang bukan manusia lagi, tapi robot-robot. Jadi kalau meninggal ya robotnya aja yang rusak, bukan nyawa manusia yang kena. Tapi kan tetap aja dampak perang itu bukan cuma itu doang ya, tapi hasil pembuatan robot kan pasti pakai bahan-bahan kimia. Akhirnya bukan cuma manusia doang yang hilang, tapi bumi ini juga bisa rusak dari bahan kimia tersebut. Nah, selanjutnya antariksa. Nah, masa antariksa ini sebenarnya bukan perang yang ini ya. Ini antariksa ini bisa dibilang teknologi antariksa adalah teknologi kemajuan daya pikir manusia. Karena apa? Kita bukan berperang sama manusia, tapi kita berperang untuk mencari tahu ada apa sih di luar sana, ada apa sih di angkasa raya sana. Nah, pada masa perang dingin ini adalah masa di mana kemajuan antariksa kita paling maju. Ya, karena apa? Karena 2 negara besar saat itu, yaitu Amerika dan Uni Soviet, itu berebut untuk menunjukkan sama dunia kalau dialah yang pertama kali datang ke luar angkasa, sampai ke bulan dan lain sebagainya. Ini bisa kalian lihat di sini ya. Dan masa modern sebenarnya bisa semakin menurun ya. Kenapa? Karena Uni Sovietnya udah nggak terlalu sering terbang lagi, makanya di sini karena tidak terjadi persaingan, makanya pengetahuannya semakin menurun. Oke. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif. Ini akan kita bahas minggu depan ya. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.